Selamat pagi buat anak didikku sekalian, dimanapun kalian berada. Kembali kita bertemu di dalam pembelajaran online kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan kemudian harus tetap bersemangat. Baiklah, dalam pembelajaran kita kali ini mengenai sistem pernapasan pada manusia. Tema 2, subtema 1 pembelajaran 2 dengan kompetensi dasar menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Sedangkan indikator menunjukkan organ pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang disebut dengan alat pernapasan yang ada pada manusia. Maka perlu diperhatikan dengan baik. Bernapas adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan semua makhluk hidup sepanjang usianya. Dengan bernapas, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan agar proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Oksigen pernapasan manusia terdiri atas pertama hidung, kedua tekak atau paring, ketiga pangkal tenggorok atau laring, 4 batang tenggorok atau trakea, 5 bronkus, kemudian bronkiolus, dan paru-paru atau disebut juga dengan alveolus. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mulai dari rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui udara luar. Merupakan lubang tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Selain menghirup udara melalui hidung, sebenarnya kita juga dapat menghirup udara dari mulut. Tapi sebaiknya kita bernapas melalui hidung saja. Mengapa? Karena di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu hidung. Maka jika bernapas melalui hidung, ada beberapa keuntungan yang kita peroleh. Apa saja yang kita peroleh? Yang pertama, udara yang masuk menjadi bersih karena terlebih dahulu disaring oleh bulu-bulu hidung selaput lendir. Kemudian, udara yang masuk mengalami penyesuaian suhu sesuai dengan panas tubuh kita. Terakhir, udara yang masuk mengalami penyesuaian kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh. Faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu
saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan, dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Jadi, faring dimulai dari akhir lubang hidung hingga daerah awal laring atau pangkal tenggorok. Pada daerah ini, kadang-kadang terjadi kemacetan makanan apabila mekanisme klep antara selaput lunak langit-langit atas dan epiglotis pada bagian bawah terganggu. Gangguan tersebut dapat diakibatkan karena bicara atau bernapas saat sedang makan. Gangguan tersebut disebut tersedak. Jadi, fungsi laring dalam proses pernapasan hanya sebagai tempat lewatnya udara menuju laring. Laring merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara. Pita suara terletak di dinding laring bagian dalam. Selaput suara akan bergetar jika terhembus udara dari paru-paru. Pada laring terdapat katup pangkal tenggorok atau epiglotis dan tulang-tulang rawan yang membentuk struktur jakun. Epiglotis ini berguna untuk menutup laring sewaktu kita menelan makanan. Dengan demikian, makanan kita tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada laring juga terdapat cairan yang berguna untuk menangkap debu dan kotoran yang masuk. Bila udara yang kotor dan mengandung banyak kuman yang terbawa masuk ke saluran pernapasan, maka dapat menyebabkan terjadinya infeksi cukup parah. Maka dengan itu dapat mengakibatkan selaput suara membengkak dan akhirnya suara menjadi serak atau suara bisa menjadi hilang sama sekali. Maka fungsi laring mengatur tingkat ketegangan dari pita suara yang selanjutnya mengatur suara. Laring juga menerima udara dari faring diteruskan ke dalam trakea dan mencegah makanan dan air masuk ke trakea. Berikutnya, trakea atau batang tenggorok. Trakea terletak di depan kerongkongan atau saluran makanan. Batang tenggorok tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Dinding sebelah dalam tenggorok mempunyai selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Selaput lendir dan rambut getar berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan udara kotor atau debu agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Akibat pengeluaran secara paksa tersebut, kita akan batuk atau bersin. Jadi, fungsi trakea yaitu mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Berikutnya, bronkus. Cabang batang tenggorok atau disebut juga bronkus tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Bronkus merupakan percabangan dari trakea
bercabang menjadi dua, yaitu ke kanan menuju paru-paru kanan dan ke kiri menuju paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus yang menuju setiap lobus paru-paru. Fungsi bronkus adalah menyediakan tempat laluan jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan untuk mengeluarkan udara. Berikutnya, bronkiolus. Anak cabang batang tenggorok atau disebut juga bronkiolus mengambil percabangan sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan bercabang menjadi 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri bercabang menjadi 2. Bronkus merupakan cabang dari bronkiolus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut alveolus. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru disebut juga dengan pulmo. Terletak dalam rongga dada di atas diafragma atau sekat antara rongga dada dan rongga perut. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru manusia ada sepasang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada bagian kiri terdiri atas 2 gelambir atau disebut lobus. Sedangkan pada bagian kanan terdiri atas 3 lapisan dan diantaranya kedua terisi oleh suatu cairan. Cairan tersebut berguna untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat penting yang memungkinkan terjadinya pertukaran udara atau oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Setiap alveolus diselubungi oleh pembuluh darah yang membentuk jaring-jaring. Dinding alveolus sangat tipis, setebal selapis sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya luasnya daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas. Pada bagian alveolus inilah terjadi pertukaran gas-gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah, sedangkan pertukaran CO2 dari sel-sel tubuh ke udara bebas terjadi. Maka demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.